Reformasi kita ini berdarah, Bung. Keringat, air mata juga, harta benda juga. Hasilnya adalah reformasi institusi kepolisian. Pisah. Tegas sekali. Pisah dengan TNI. Kedua, kalau mau duduk jabatan publik, jabatan sipil, berhenti atau pensiun dini. Institusi kepolisian ini menurut saya, Bung, penegakan hukum kita dikendalikan oleh oligarki. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Oligarki ekonomi, Bung. Ya. Jadi alat aja, bukan alat untuk masyarakat, itu, tapi untuk segelintir orang itu. Masuk akal kalau orang bilang no viral, no justice. No money, no justice. Itu yang terjadi ya. Suka atau tidak suka. Menyakitkan. Tetapi itulah kenyataannya. Hukum tajam ke bawah, tumbuh ke atas. Lapangan kerja gampang, tumbuhan ekonomi gampang, investasi gampang, masalah lingkungan hidup dan sebagainya gampang. Asalkan hukum ini dia laksanakan. Ini golden time bagi Presiden Prabowo. Tinggal dia punya keberanian. Jadi ini golden time yang kalau dia tidak laksanakan lewat momentum itu. Lewat momentum itu. Dia akan dililit oleh masalah-masalah ini. Dia akan didikte oleh oligarki, dikendalikan oleh oligarki. Ya, kalau beliau memang serius, ini adalah momentum yang pas beliau lakukan itu. Halo, jumpa lagi kita dengan Podcast 9, sebuah podcast yang mengangkat, membahas, dan mempersoalkan problem-problem atau masalah-masalah yang ada di masyarakat, yang ada di bangsa dan negara ini. Dan sebelum mulai, seperti biasa, kami selalu ingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Kalau kita perhatikan belakangan ini, penegakan hukum kita tidak sedang baik-baik saja. Sedang banyak masalah di sana. Dan sebenarnya kalau kita bicara asa cita dari Pak Presiden Prabowo, maka tidak akan bisa dilepaskan dari problem penegakan hukum. Nah, podcast 9 kali ini akan membahas mengenai penegakan hukum yang terjadi belakangan ini. Dan untuk itu kita sudah mengundang seorang narasumber BKH. Nah, BKH itu apa? Benika Harman. Dia adalah politikus senior dan sekarang anggota Komisi 3 DPR. Selamat datang, Bung Beni, di Podcast 9. Datang kembali nih. Iya, makasih banyak. Sudah beberapa kali ya. Iya, kami senang Anda bisa datang di sini. Terima kasih. Ya. Bung Beni, kita ingin mendengar ya dari Anda sebagai politisi, sebagai orang yang terlibat dalam problem-problem penegakan hukum. Bagaimana Anda melihat secara umum dulu, general, penegakan hukum yang terjadi belakangan ini? Anda kan selalu mengatakan hasil cita dari Presiden Prabowo tidak akan ada artinya kalau tidak ada penegakan hukum yang baik. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut? Ya, betul sekali. Kalau saya baca Bung Winaya, Asta Cita itu kan 8 ide besar, 8 gagasan besar lah ya, untuk mewujudkan Indonesia maju, Indonesia emas itu Presiden Prabowo mempunyai 8 strategi yang disebut 8 cita, Asta Cita. Nah, yang menarik bagi saya, salah satu asta cita itu adalah masalah reformasi hukum, penegakan hukum, pembenahan reformasi birokrasi, dan juga pemberantasan korupsi ya, dan penegakan hukum tentu juga dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, cita-cita keadilan. Jadi 8 strategi ini salah satunya tadi penegakan hukum, reformasi birokrasi, dan pemberantasan korupsi itu menjadi kata kunci. Mengapa?
ya 7 asta lainnya itu menurut saya hanya akan bisa menjadi kenyataan, bisa diwujudkan apabila satu asta ini, satu asta yaitu asta pemberantasan korupsi, penegakan hukum, reformasi birokrasi ini benar-benar dilaksanakan oleh beliau secara sungguh-sungguh. Jadi sudah ada great idea lah ya, sudah ada cita-cita, sudah ada obsesi, dan menurut saya ini sudah sangat tepat. Ya, ini adalah kunci untuk membuka jalan bagi asta-asta lainnya bisa terwujud. Nah, masalahnya sekarang adalah justru problem di kunci tadi itu, asta yang penegakan hukum, reformasi hukum tadi, penegakan hukum dan penegakan keadilan tadi menjadi problem pokok, ya, problem masalah utama yang dihadapi oleh Presiden kita. Bagaimana 7 asta lainnya bisa terwujud kalau asta ini bermasalah? Bahkan ada yang mengatakan, Bung Benny, bahwa justru asta ini yang sekarang paling lemah nih. Ya, gimana pendapat Anda? Itulah yang saya tadi sampaikan, Bung. Jadi problem kita juga, bagaimana bisa mencapai 7 asta lainnya? Yang tadi saya katakan bahwa untuk mencapai 7 asta ini, mewujudkan 7 asta ini harus dibenah. Ini kunci pintu masuk lah ya. Tetapi pintu masuk ini bermasalah. Penegakan hukum itu bermasalah. Ya, tidak hukumnya, tidak juga penegakan hukumnya. Jadi kan ada 2, Bung. Kalau kita ngomong soal penegakan hukum dalam rangka mewujudkan 7-8 cita ini, asta cita ini ya, yaitu reformasi hukumnya, substansi hukumnya, dan juga penegakan hukumnya. Itu berarti apa? Bung Wina, menurut saya memang ini agenda penting untuk bisa untuk bisa masuk ke 7 asta yang lainnya. Jadi mau tidak mau harus dilakukan evaluasi total. Harus ada audit komprehensif terhadap substansi hukum yang existing selama ini. Apakah substansi hukum yang existing yang ada saat ini mendukung atau tidak terhadap upaya untuk mewujudkan 7 cita ini atau tidak. Nah, kalau memang tidak, maka harus dilakukan koreksi, harus ada revisi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung pemenuhan asta cita ini. Harus ada keberanian itu. Harus ada selain ya, itu keberanian itu, selain itu harus ada penegakan hukum, kan gitu. Hukum yang baik aja kan tidak ada gunanya kan. Nah, oleh sebab itu harus ada penegakan hukum yang juga sungguh-sungguh dilakukan. Ya, itu berarti aparat penegak hukum, institusi penegak hukumnya harus dibenahi. Kalau kita mau memperkuat penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, Bung, ya harus perbaiki institusi kepolisian, institusi kejaksaan, dan juga harus membantu menegakkan hukum, memperbaiki lembaga peradilan, badan peradilan. Nah, kalau serius mau memberantas korupsi, coba perbaikilah KPK. Bagaimana KPK supaya kita lebih powerful lagi? Ya, kita berikan KPK kewenangan yang lebih powerful lagi. Untuk apa? Untuk bisa mewujudkan cita tadi, cita pemberantasan korupsi. Dan saya baca buku-buku beliau, ya, Indonesia Paradoks itu, dan juga strategi transformasi bangsa. Menurut saya beliau sudah sangat tepat ya, merumuskan problem-problem pokok bangsa ini. Udah sangat bagus. Juga ada sejumlah keywords, kata-kata kunci, solusi pokok yang dia tawarkan. Nah, masalahnya adalah bagaimana eksekusinya ini kan. Eksekusi bagaimana melaksanakannya ini. Bagaimana detailnya. Kan begitu. Jadi sebetulnya itu sudah luar biasa. Dan di dalam buku-buku gagasan besar 8 cita itu dia dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia tidak mungkin maju kalau korupsi masih seperti ini. Nah, oleh sebab itu beliau juga mengatakan
40-45% itu APBN bocor, Bung. Wah, kita bayangkan. Hampir setengahnya itu hampir setengahnya. Kalau itu yang terjadi, maka ya bagaimana bisa mewujudkan Indonesia emas 45, Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi 8%, Bung. Saya yakin, saya termasuk orang yang yakin bisa mencapai 8% pertumbuhan asalkan konsisten ya dalam pemberantasan korupsi itu. Dan apakah bisa beliau? Saya rasa bisa. Beliau sudah punya kemauan, tinggal sekarang mesti ada tokoh-tokoh, orang-orang yang bisa membantu beliau untuk mengeksekusi cita-cita besar ini, Bung. Tadi Bung Benny mengatakan kan ada dua aspek. Satu adalah substansi hukumnya sendiri, yang dua penegakan hukumnya ya. Nah, kita mungkin mulai dari substansi hukumnya dulu. Nah, ada hambatan apa nih di substansi hukum kita? Apakah ada sinkronisasi perundang-undangan yang tidak sinkron atau apa? Gimana, Pak? Ya, substansi hukum misalnya saat ini kan kita punya KUHP, kita Undang-Undang Hukum Pidana, yang akan berlaku nanti tahun depan. Nah, untuk bisa melaksanakan KUHP ini, mewujudkan tujuan KUHP ini, maka tentu harus ada hukum acaranya. Ya. Hukum acara yang ada saat ini, hukum acara pidana, sudah tidak kompatibel lagi dengan KUHP. Oleh sebab itu harus direvisi KUHP ini. Nah, dalam merevisi KUHP ini kan harus jelas, Bung. Apa yang jelas di situ? Yang jelas di situ adalah kewenangan utama itu kan yang melaksanakan KUHP ini kan, Bung, ada kepolisian, ada kejaksaan, KPK, ada PPNS, juga pegawai negeri sipil juga, dan tentu hakim di pengadilan. Jadi 4 institusi inilah yang punya tanggung jawab utama untuk menegakkan KUHP dalam rangka terwujudnya cita-cita keadilan sosial, dalam rangka terwujudnya kepastian hukum, dalam rangka memberikan pengayoman, keamanan, rasa aman kepada masyarakat. Nah, siapa yang melakukan itu? Kepolisian, kejaksaan, KPK, dan tentu juga hakim di pengadilan. Nah, pada saat ini pemerintahan Presiden Prabowo sudah mengajukan rancangan undang-undang untuk merevisi KUHP ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini. Harapan kita bahwa pada saat kita membahas rancangan undang-undang ini, kita ingin sekali ada penegakan hukum yang transparan, penegakan hukum yang akuntabel, penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum, rasa adil, dan rasa aman juga untuk masyarakat. Nah, itu berarti siapa, Bung? Kewenangan itu ada di kepolisian. Nah, saya mendengar di dalam undang-undang kepolisian, nggak tahu sudah masuk ke DPR belum, Pak? Ya, pada saat ini rancangan undang-undang kepolisian itu mau diajukan ya, mengenai beberapa masalah ya terutama kan kalau kita ngomong soal kepolisian itu kan satu persoalan pokok, Bung. Soal peranan, kedudukan dan peran institusi polisi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kalau dua soal ini sebetulnya sudah dijawab. Dulu TAP MPR tahun 2000 nomor 6 dan nomor 7 sudah tegas bahwa ada pemisahan TNI dan Polri. Ya. Kemudian soal perannya, kedudukan dan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan juga sudah jelas. Apa yang jelas? Di situ ditegaskan bahwa polisi, anggota Polri, apabila menduduki jabatan sipil, harus berhenti, pensiun dini. Itu adalah buah reformasi. Mengapa begitu? Untuk apa? Jadi polisi ini, Bung Benny, sama dengan tentara, dengan TNI ya? Bahwa kalau dia menjabat sipil dia harus berhenti. Formulanya tapi kan sampai sekarang belum terjadi kan? Banyak polisi menduduki jabatan-jabatan sipil. Itulah masalahnya tadi. Tapi tidak berhenti sebagai
polisi. Ya, itulah tadi masalah. Kan begini, Ya. Di dalam Undang-Undang Polri ini, Undang-Undang 2 2022 memang jelas disebut. Itu adalah elaborasi hasil reformasi, Bung. Jangan lupa, reformasi kita ini berdarah, Bung. Keringat, air mata juga, harta benda juga. Hasilnya adalah reformasi institusi kepolisian. Pisah. Tegas sekali. Pisah dengan TNI. Kedua, kalau mau duduk jabatan publik, jabatan sipil, berhenti atau pensiun dini. Kecuali, kan gitu, Bung. Nah, itulah yang tadi masalah sekarang ya. Ada yang menafsirkan bahwa pasal 28 Undang-Undang Polri mengenai berhenti dari jabatan publik ini atau pensiun dini apabila anggota Polri ini melaksanakan tugas yang bukan penugasan pimpinan Polri. Misalnya dia mau maju kepala desa, dia mau maju bupati, wali kota, gubernur, kan gitu, Bung. Atau ditunjuk menjadi menteri dalam kabinet, ya. Harus berhenti. Oh, itu pun harus berhenti ya? Harus berhenti, Bung. Harus berhenti itu. Karena itu bukan penugasan. Masuk KPK, seleksi kan bebas itu, seleksi independen. Harus berhenti. Selama ini kan enggak ya? Itu kan hubungan struktural. Iya kan, seolah-olah loh. Harus berhenti. Jabatan seperti itu ya. Karena itu bukan penugasan, itu bukan itu seleksi kok. Seleksi terbuka bebas. Untuk umum ya. Terbuka untuk umum, ya. Nah, makanya dulu saya bilang loh, kalau masuk pimpinan KPK harus pensiun, harus sudah minta berhenti, kecuali misalnya menjadi deputi penindakan, bolehlah penugasan, kan gitu, Bung. Karena di KPK kan penyidikan itu nggak semua orang punya keahlian, kan gitu. Hanya teman-teman di kepolisian. Nah, begitu juga kejaksaan, kan gitu ya. Tapi khusus untuk kepolisian, ya. Berhenti itu. Kalau yang selama ini terjadi, yang terjadi selama ini adalah karena ada penafsiran, menurut saya melenceng penafsiran itu. Apa melencengnya? Ada penafsiran itu mengatakan loh, itu kan untuk jabatan yang tidak ditugaskan oleh Kapolri, pimpinan. Kalau tugas itu berdasarkan penugasan pimpinan, itu tidak berhenti. Misalnya apa? Saya setuju. Jadi kalau ada anggota Polri yang mendapatkan penugasan dari pimpinannya sesuai dengan bidangnya gitu loh, Bung, boleh tidak berhenti. Misalnya apa? BNPT. Misalnya apa? Narkoba. Karena mereka yang tahu soal penyidikan segala macam dan sebagainya itu kan gitu, Bung. Jadi butuh yang jadi jabatan yang ada irisannya dengan tugas itu. Kalau nggak bisa, nggak boleh. Jadi kalau kehendak sendiri dia mau jadi anggota KPK. Kalau itu ya nggak bisa. Tapi kalau penugasan itu juga, Bung, itu boleh. Tapi ada batasannya. Penugasan yang ada irisannya dengan tugas, kewenangan, kemampuan, pengalaman yang dimiliki oleh anggota Polri. Misalnya tadi untuk penyidikan untuk terorisme, maka BNPT. Untuk narkoba, kan gitu, karena narkoba kan tidak semua orang. Kemudian ada lagi beberapa jabatan yang tidak bisa tapi tidak punya kemampuan, ya, pengalaman dan tidak punya know-how-nya. Oleh sebab itu Kapolri menugaskan. Jadi menugaskan anggota untuk menduduki jabatan-jabatan sipil yang ada irisannya dengan kemampuan teknis, technical skills yang dimiliki oleh anggota Polri. Tidak boleh semuanya. Yang terjadi adalah apa hubungannya, Bung? Kok ada jenderal polisi yang menjadi irjen di Kementerian Pertanian? Iya. Itu pasti di luar. Mana irisannya? Iya, nggak ada. Iya kan? Menjadi sekjen di DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Menjadi sekjen di Kementerian Perdagangan. Kementerian Perindustrian. Itu kalau gitu harus berhenti dia ya? Ya itu harus berhenti. Dan itu bukan penugasan yang ada irisannya. Itu loh. Ini harus kan menarik penugasan nih. Yang ada irisannya itu, Bung, misalnya di Kemenko Polhukam. Bolehlah. Itu kan ada urusan-urusan keamanan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri ya boleh. Tapi yang sekali lagi
kata kuncinya harus ada irisannya, Bung. Iya. Tidak semua, gitu loh. Iya. Ya, itu penugasan itu. Nah, kalau institusi kayak polisi yang harusnya menegakkan hukum melaksanakan, dia juga tidak, ini kan menarik nih, Pak. Iya, itu kan terjadi belakangan ini. Iya. Ya, mohon maaf aja kan, ini mulai berlaku pada zaman Presiden Jokowi, Iya. kan begitu. Iya. Di diplomasi juga, kedutaan juga ada anggota polisi Iya. ya masuk akal Iya. gitu loh. Itu Iya. silakan dalam rangka menjalankan fungsi Polri tadi, tugasan fungsinya sebagai keamanan, tugas keamanan masyarakat, ketertiban, itu silakan. Sepanjang Tapi yang ada jadi hubungan, masalah, tapi yang ada hubungannya yang jadi ke masalah politik, ini apa adalah segala. penugasan, Iya. ya kan? Iya. Penugasan oleh pimpinan Polri di jabatan-jabatan sipil yang tidak ada irisannya. Ya. Nah, Ini apakah yang- pertanyaannya, apakah pimpinan Polri boleh menugaskan anggotanya tidak di tempat-tempat yang terkait Nggak dengan boleh. fungsi-fungsi polisi Ya, gitu, Pak? tidak boleh tip Kapolri, pimpinan Polri tidak boleh menugaskan anggota-anggotanya di jabatan-jabatan publik yang bukan, yang tidak beririsan Iya. dengan fungsi, tugas, pengalaman dan kemampuan technical skills yang Iya. Nah, mungkin pimpinan Polri mengatakan lah, ini kan atas dasar permintaan, itu kan soalnya, Bung. Iya. Jadi jangan kita salahkan juga Polri, itu kan permintaan, tapi mestinya ya harus berani menolak loh, ini nggak boleh, ya kan? Jangan karena perintah kekuasaan ya, lalu kita bisa ini kan, itu kan jadi ya ini yang tadi saya katakan, penegakan hukum kita ini tergantung pada kemauan politik, Bung, dari pimpinan paling tinggi. Jadi leadership itu penting, strong leadership itu penting, leadership yang basisnya hukum. Saya rasa, Bung Winaya, tidak ada negara maju tanpa penegakan hukum. Tidak ada negara yang maju ekonominya, stabil politiknya, sejahtera rakyatnya, demokrasinya berkualitas tanpa penegakan hukum. Dan penegakan hukum butuh strong leadership. Dan kita menaruh harapan sangat tinggi pada Presiden Prabowo. Punya kemampuan itu. Tinggal sekarang itu bagaimana, kan butuh pihak eksekutor, Bung, gagasan-gagasan besar dia mengeksekusi. Beliau gagasan luar biasa. Terakhir beliau bilang bikin penjara khusus untuk koruptor, ya kan? Itu ide besar kan, Bung. Koperasi Merah Putih di 70.000 desa, itu kan gagasan-gagasan besar, Bung, ya kan? Tapi saya belum melihat bagaimana gagasan besar beliau bidang penegakan hukum ini. Ya, terutama polisi ini. Ya mohon maaf aja kan, anggota polisi kita kan banyak backing illegal mining. Itu terjadi sekarang ini. Bukan kalau legal mining ya mungkin ya ada yang minta itu silakan. Ini backing illegal mining. Artinya dengan kata lain mendukung kejahatan kalau gitu kalau bahasa kasar. Betul jelasnya. Itu yang terjadi kita, Bung. Ya, kita dengar selain illegal mining apalagi banyak yang dia macam-macam lah. Itu yang paling nampak itu adalah illegal mining. Tadi ya poin yang mau saya katakan itu adalah penegakan hukum itu sangat tergantung kepada aparat penegak hukumnya. Aparat penegak hukum sangat bergantung kepada leadership pemimpinnya, punya komitmen, kemauan politik yang kuat untuk itu. Apakah Bung Benny melihat leadership itu sudah ada di Presiden Prabowo? Bukan hanya sekedar lip service, tapi political will-nya dia Presiden. Saya terus terang aja, Bung. Kalau saya baca 4 buku yang dia tulis ini, Indonesia Paradoks, Strategi Transformasi, saya betul-betul terperanjat. Dan inilah presiden yang benar. Kalau baca pernyataan-pernyataan dia, apa yang benar menurut saya? Dia punya kemampuan untuk mengidentifikasi secara tepat masalah-masalah pokok bangsa ini. Dan juga dia sudah mengemukakan solusi-solusinya. Ya, dia menyatakan perang semesta melawan korupsi. Beliau berulang kali mengatakan itu. Beliau juga menegaskan korupsi itu adalah kejahatan luar biasa. Merusak sistem penegakan hukum, sistem bernegara, merusak sistem demokrasi. Beliau mengatakan itu.
Tapi ini kan kata-kata, jangan sampai orang bilang berhenti di omon-omon, kan gitu, Bang. Itu kan jadinya Pak Wina, jangan sampai berhenti oleh di karena omon-omon. itu pelaksanaannya Oleh sebab itu, ya. kita menunggu. Ini problemnya. Ini problemnya. Problemnya adalah, kok enggak menetes? Enggak menetes ke bawah. Apa yang beliau tulis dan apa yang beliau omong di mana-mana. Kita punya kewajiban untuk memberitahu. Dan kita yakin beliau punya ini. Memang enggak gampang, Bung. Tapi bukan berarti tidak bisa. Tidak gampang, tapi bisa. Saya, ya, orang-orang bijak mengatakan, di mana ada jalan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau Bapak Presiden punya kemauan yang kuat untuk itu, saya yakin jalan terbuka. Jalan terbuka itu maksudnya rakyat yang memilihnya berada di belakang beliau, mendukung penuh Presiden Prabowo untuk melaksanakan agenda penegakan hukum ini. Nah, ini kan tadi seperti Bung Benny katakan sendiri, dari pernyataan-pernyataan, keinginan-keinginan yang besar itu tidak menetes ke bawah. Kendala apa nih Bung Benny? Kenapa belum bisa dilaksanakan keinginan Presiden tersebut? Ya, itu yang tadi saya katakan. Apa kendalanya? Ya, kendalanya institusi-institusi penegakan hukum melaksanakan kan gitu, Bung. KPK. Maka solusinya yang tadi saya katakan, harus perkuat KPK. Harus perkuat. Gimana maksudnya? Perkuat KPK kalau bisa OTT dihidupkan kembali. Walaupun sekarang OTT. Maksudnya itu Bapak Presiden harus memberi ruang, mendukung sepenuhnya KPK untuk melakukan OTT ini. Ya. Kemudian juga kalau bisa merevisi undang-undang KPK ini supaya diperkuat lagi. Bapak Presiden harus berani mengambil jarak dengan KPK. Ya, mengambil jarak ini supaya apa? Supaya KPK bisa leluasa. Ya, jangan sampai Bapak Presiden juga mengintervensi langsung atau tidak langsung terhadap KPK itu. Revisi undang-undang KPK kemarin, Bung, dianggap orang melemahkan KPK. Banyak orang menilai revisi undang-undang KPK ini membuka jalan intervensi penguasa. Mumpung Bapak Presiden Prabowo punya kemauan yang kuat memberantas korupsi, dia harus memperkuat KPK. Memperkuatkan kembali. Ya, merevisi lagi undang-undang KPK. Malah saya usul udah undang-undang perampasan aset itu kalau DPR menolak itu bikin perpu. Kan gitu, Bung. Atau memperkuat KPK tadi, Bung. Apakah bisa? Bisa. Mengapa? 80% DPR itu mendukung, berada di belakang beliau. Jadi secara politik, ya, legitimasi beliau sangat kuat. Nah, itu tadi KPK. Bagaimana dengan kepolisian? Sama dengan kepolisian. Revisi undang-undang kepolisian. Supaya apa? Supaya polisi ini bisa melaksanakan tugasnya secara akuntabel, transparan, produktif, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Itu dia. Lalu KUHP-nya nanti. KUHP-nya harus direvisi, sekarang disiapkan. Harus ada sistem kontrol yang ketat terhadap penggunaan kewenangan oleh penyidik kepolisian, termasuk oleh kejaksaan dan sebagainya. Nah, dalam konteks itu kan sudah akan ada undang-undang kepolisian, RUU kepolisian. Antara lain kepolisian ingin dijadikan sebagai polisi, sebagai penyidik tunggal. Ya, ada itu kan ide, jadi belum final kan gitu. Menurut saya gagasan kepolisian jadi penyidik tunggal itu memang bagian dari upaya untuk mengatasi masalah. Kenapa ada gagasan ini, Bung? Karena kalau selama ini kan penyidik kita kan tidak hanya di kepolisian, ada di KPK, PNS juga, dan juga ada kejaksaan untuk kasus korupsi kan gitu, Bung. Nah, kalau yang dimasukkan penyidik tunggal ini untuk itu semua, khusus itu tadi,
ya itu berarti KPK nggak ada penyidik tunggal, ya kan? Kan gitu. Nah, itu kan berarti apa, Bung? Berarti nanti ya KPK itu diisi oleh orang kepolisian. Kan gitu, Bung? Tapi apakah ini tidak terlalu besar, Kak? Dia ngurus korupsi, ngurus pajak, ini kan terlalu luas ini. Makanya menurut saya, malah saya usulkan, udah kita pisahkan saja itu untuk penanganan kasus korupsi, ya seperti sekarang diserahkan kepada KPK, kan gitu, Bu, penyidiknya, dan juga penuntutnya. Dua lembaga yang kedua adalah kejaksaan, ya, untuk penyidikan kasus korupsi dan penuntutan. Kepolisian menurut saya biarkanlah dia menjadi penyidik, ya, tunggal untuk kasus-kasus pidana, tindak pidana umum. Kalau itu maksudnya ya mungkin bagus. Untuk meringankan juga tugas anggota polisi yang menurut saya sudah terlalu berat juga. Nanti kan dia kalau tidak untuk tunggal untuk umum itu bisa ke pajak, bisa perpajakan lagi, bisa kehutanan lagi, macam-macam lah, kekhususan itu gitu loh. Jadi untuk meringankan, jadi dalam konteks untuk distribusi kewenangan kan gitu, tapi tetap menjaga check and balance, ya. Jadi kerja penegakan hukum, polisi, ada penuntutannya, ya itu adalah kejaksaan. Untuk mengawasi. Kalau polisi kan sekarang ini karena dia peranan yang penting, tapi ini banyak perilaku yang menyimpang juga nih. Ya, mulai kemarin Sambo, kemarin ada pedofilia dan macam-macam. Kayaknya tidak habis-habis ini polisi. Itulah kan gini, Bung. Pasca reformasi dengan pisah dari TNI tadi, kekuasaan kewenangan kepolisian memang luar biasa. Tetapi jangan lupa, ketika kewenangan ini diberikan, maka pasca reformasi kan ada agenda reformasi institusi kepolisian. Dan ini menurut saya sudah banyak dilakukan. Reformasi struktural, reformasi instrumental, dan reformasi kultural. Nah, itu sudah dilakukan. Jadi menurut saya dari segi reformasi instrumental, peraturan-peraturan reformasi struktural yang belum itu adalah kultural, Bung. Nah, inilah yang menjadi bagaimana membentuk kultural paling sulit kan. Ya itulah tadi kalau Bung Wina menyebut kasus-kasus itu jangan lupa, Bung, dalam rangka tadi melakukan reformasi kultural itu di institusi kepolisian ada pengawasan. Pengawasan terhadap penyelidikan dan penyidikan ada Karowaksidik. Luar biasa. Kalau pelanggaran kode etik itu ada Propam. Itu luar biasa. Jadi semuanya sudah itu pengawasan, ya. Jadi pengawasan internal, ada pengawasan eksternal. Internal tadi itu pengawasan oleh Karowaksidik tadi, kemudian pengawasan oleh Propam tadi. Ada lagi pengawasan etikan yang lain tadi, ya, itu juga semua ya, itu ada itu, Bung. Plus ada Kompolnas juga. Plus pengawasan eksternal apa? Politik, pengawasan politik, DPR, pengawasan Kompolnas juga, kan gitu, Bung. Ombudsman, ada semua, Komnas HAM, ada juga. Tentu ya pengawasan oleh kepolisian, oleh hakim, ini kan semua lengkap, Bung. Tapi apakah pengawasan ini efektif? Persoalannya kan di situ. Itu kan masalahnya kan, bahwa yang mau saya katakan ada sistem yang kita bentuk sebetulnya. Masalahnya sistem ini tidak dilaksanakan secara konsisten, tidak dikawal, tidak dijaga. Maka yang agenda kita saat ini yang paling penting itu adalah bagaimana menjaga sistem ini supaya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini mungkin yang banyak ini kan tidak masalah, ini oleh masyarakat. Iya, itu dia. Karowaksidik misalnya, kan gitu, Bung. Karowaksidik yang bisa menghentikan perkara. Kan gitu. Tapi kan yang kita butuhkan itu ada transparansi, ada akuntabilitas. Jadi proses yang transparan, proses yang akuntabel itu penting. Supaya apa? Supaya ada trust publik. Supaya apapun putusan yang
buat oleh institusi polisi ini didukung dan dipercaya oleh publik. Jadi ada kepastian hukum. Nah, untuk itu ada proses yang transparan, terbuka, ada proses yang akuntabel, Bung. Kan itu yang kita butuhkan sebetulnya. Nah, kalau semua proses ini jalan, ya oke. Jangan sekarang ini kan tidak jelas, Bung. Iya, bahkan jadi malah sekarang ini jadi lembaga. Ya, mohon maaf aja sekarang institusi kepolisian, Bung, jadi alat kelompok tertentu. Itu satu. Yang kedua tadi, Bung, kenapa masalahnya ini? Apa problemnya? Ya, institusi kepolisian ini menurut saya, Bung, penegakan hukum kita dikendalikan oleh oligarki. Nah itu yang ingin saya tanyakan. Oligarki ekonomi, Bung. Ya. Jadi alat aja, bukan alat untuk masyarakat, itu, tapi untuk segelintir orang itu. Masuk akal kalau orang bilang no viral, no justice. No money, no justice. Iya. Itu yang terjadi ya. Iya. Suka atau tidak suka. Menyakitkan. Tetapi itulah kenyataannya. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu masih terjadi sekali kan sekarang terasa. Ya kan? Hukum tajam ke lawan, kemudian tumpul ke kawan. Ya kan gitu, Bung. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang mencerminkan realitas penegakan hukum kita ya. Oligarki mengendalikan institusi penegak hukum. Ada, Bung. Ya, oligarki karena punya uang banyak, ya dia bisa menyuruh polisi untuk menangkap orang. Coba bayangkan. Iya. Dan itu bukan cerita yang ada oligarki menyuruh jaksa untuk menuntut orang. Oligarki menyuruh hakim supaya menghukum orang yang melawan dia. Kan gitu, Bung. Kasus direkayasa. Ada kasus yang sampai ke tangan kita di Komisi 3, bagaimana oligarki gitu, Bung. Ya, mempengaruhi proses hebat banget itu oligarki pengaruhnya ya kepada penegakan hukum. Bung, Rina, kasus Jiwasraya misalnya, hilang begitu saja tuh. Sejumlah nama besar Taipan di situ hilang begitu saja. Kasus timah, ya kan? Kasus gula, pagar laut, Bung. Ya, ini masalahnya kasus Pertamina gitu loh, Bung. Nah, apa sebetulnya ini? Gitu. Apa sebetulnya? Kenapa hukum ini hanya tajam ke orang tertentu kan gitu? Kenapa tuh, Pak? Kenapa? Itu tadi karena oligarki tadi. Oligarki ini, Bung Wina. Menurut saya oligarki ekonomi bisa juga oligarki politik. Ya. Tapi bisa juga dua oligarki ini menyatu. Oligarki politik menyatu dengan oligarki ekonomi. Maka lengkaplah semua. Dalam konteks inilah tadi berulang kali dan saya tidak pernah berhenti untuk menyerukan kepada Presiden Prabowo. Ya, ini masalah kita, Bapak Presiden. Kita butuh solusi, kita butuh penyelesaian. Kalau masalah-masalah ini Bapak Presiden tidak selesaikan, maka apa yang Bapak impikan melalui asta-cita itu tidak akan menjadi kenyataan. Nah, oleh sebab itu, kemauan politik Bapak Presiden penting. Dan kita sudah punya itu. Sekarang tinggal eksekusi ini, Bung. Yang tadi saya katakan, menyatukan keinginan dari Presiden Prabowo itu dengan eksekusi yang jalan? Dia harus punya tangan kanan. Kapolri kan dia yang tentukan. Ganti Kapolri kalau tidak performan. Ya kan? Kalau kinerjanya. Kalau banyak masalah institusi kepolisian setiap saat. Dia punya hak untuk mengusulkan kepada Presiden, memberhentikan Kapolri dan mengangkat yang baru. Begitu juga kejaksaan, Bung. Itu loh. Dia punya kewenangan itu ada pada beliau. Tapi berani nggak beliau, Pak, dalam konstelasi politik? Itu persoalan kita. Harus berani, Bung. Harus berani. Ini golden time bagi Presiden Prabowo. Tinggal dia punya keberanian. Jadi ini golden time yang kalau dia tidak laksanakan lewat momentum itu. Lewat momentum itu. Dan Presiden akan terlilit berbagai masalah. Dia akan dililit oleh masalah-masalah ini. Dia akan didikte oleh oligarki, dikendalikan oleh oligarki.
Kan gitu, Bung. Iya, iya, Nah, iya. satu-satunya kunci untuk menyelesaikan masalah ini lawan itu tadi. Gitu loh, Bung. Dan itu, Cara melawannya gimana, itu yang rakyat tunggu. Itu loh, Bung. Hmm. Jangan sampai kalau tidak ada kemauan itu memang jadi masalah, Bung. Dan ini adalah apa? Sejarah yang menguji kemauan, komitmen dan keberanian beliau. Dan sejarah itu sudah tiba waktunya saat ini beliau. Ini ujian bagi beliau, Bung. Jadi now or never gitu ya kira-kira kalau lagu. Now or never. Gitu loh, Bung. Iya. Ya, kalau beliau memang serius, Iya. ini adalah momentum yang pas beliau lakukan itu. Kita semua tahu siapa Presiden Prabowo ini. Ya, kita tahu keluarganya, Bapak Sumitrojo Hadikusumo, orang pintar Republik ini kan gitu, Bung. Iya, iya. Sehingga kita senang. Ya, ya mungkin soal subjektif, Bung, karena saya mulai 2014 saya pendukung utama Pak Prabowo, walaupun ada masalah waktu itu, tapi menurut saya masalah lama itu udah bisa kita selesaikan. Kita Indonesia baru yang kita butuh. Tadi kan Bung Benny mengatakan ini momen yang paling tepat ya, momen emas dari Prabowo. Ya. Tapi menurut Bung Benny sendiri Prabowo berani tidak melakukan dan akan melakukan ini. Kalau saya melihat orangnya punya keberanian gitu loh. Ya itu tadi, kesimpulan saya itu dari saya baca buku-bukunya ini. Ya, kesimpulan saya itu saya ikuti sendiri pidato dia, kampanye dia. Ini momentum beliau mewujudkan janji yang dia ucapkan pada saat kampanye. Dia hanya setia kepada rakyatnya, kan gitu, Bung. Dan dia siap mati. Itu beliau ngomong, siap mati melawan koruptor ini. Siapa koruptor itu? Ya oligarki itu. Tapi Bung Benny kan oligarki sendiri tidak akan diam, dia akan mencari cara, celah dan sebagainya. Masalah. Makanya itu tadi, Bung. Now or never. Kan gitu, kan dia sudah bilang, sumpah. Beliau waktu 18 Agustus pelantikan itu, Bung, saya terus terang jatuh air mata saya. Karena dia ngomong gitu, saya hanya setia kepada konstitusi dan kepada rakyat. Gila, luar biasa presiden ini. Nah, oligarki kan akan melawan, Pak. Pasti melawan lah. Gimana bentuk perlawanan ini dan bagaimana Prabowo? Rakyat belakang dia, Bos. Dia nggak ada alasan untuk dia takut. Rakyat di belakang dia. 70 juta mungkin pemilih, ya, berada di belakang beliau. Jadi dia nggak usah takut-takut. Nggak usah takut. Mau oligarki untuk siapa, lawan aja. Bahasa Medan bilang libas aja. Libas saja. Kekuasaan itu sudah ada pada beliau. Tinggal dia gunakan atau tidak. Ada kemauan atau tidak. Gitu loh. Rakyat di belakang dia. Kalau dia ternyata tegas melakukan itu, apa yang akan terjadi, Bung Ben? Loh pasti ya mungkin ada ya ribut sedikit-sedikit lah, nggak masalah lah. Oh banyak itu, biasa itu. Biasa. Ya, sebagai reaksi. Iya, sebagai reaksi kan. Ya. Tapi jangan takut dengan reaksi gitu-gitu loh. Karena apa? Legitimasi dia kuat, Bung. Dia presiden yang punya legalitas tinggi. Yang punya legitimasi politik yang kuat. Apa yang dia harus takuti? Ya memang ya itu oligarki dan juga oligarki ya, kan duitnya banyak. Tentu juga ya itu tadi sahabat-sahabat di sekitar dia juga kan? Iya, nah itu kan, dia. Bung, itu juga. Tega nggak dia melakukan itu kepada sahabat-sahabatnya yang menghambat dia dan itu? Tega itu tadi. Jangan sampai beliau disandra oleh kan gitu. Gitu loh. Menurut saya ini waktunya untuk beliau mewujudkan janji setianya untuk rakyat Indonesia. Untuk Indonesia Emas 2045 melalui strategi Asta Cita. Dan kata kuncinya adalah penegakan hukum.
Ya, bukan ekonomi itu gampang menurut saya, Bung. Ya, menumbuh ekonomi, lapangan kerja gampang, tumbuhan ekonomi gampang, investasi gampang, masalah lingkungan hidup dan sebagainya gampang, asalkan hukum ini dia laksanakan. Nah, dia harus mulai dari mana, Bung Ben? Katakanlah dia berani, dia punya tekad, dia udah tahu cara, dia harus mulai dari mana? Simpel kan, kalau ditanya dari mana saya harus mulai, beliau tahu, dan buku-bukunya juga beliau sudah menyatakan itu, tinggal dia eksekusi itu, tinggal dia melaksanakan itu, Bung. Kan itu kan. Tentu kan dia nggak bisa melaksanakan sendiri. Iya. Kalau dia mau memberantas korupsi kan tinggal, KPK dia harus perkuat, itu yang tadi saya katakan, perkuat KPK, revisi undang-undang KPK. Kan gitu, Bung. Bukan revisi yang melemahkan ya, tapi bukan revisi yang melemahkan, kan gitu. Kalau revisi yang melemahkan ya itu loh. Revisi undang-undang kawal itu KUHAP. Revisi undang-undang polisian. Gitu loh, Bung. Benahi itu penegakan hukum. Illegal mining kan di mana-mana. Tinggal dia perintahkan itu. Itu. Jadi udah mulai dari mana? Beliau banyak jalan kalau dia mau mulai. Jadi nggak usah takut ya? Nggak usah takut menurut saya. Kalau dari dukungan politik didukung nggak tuh? Ya menurut saya nggak ada yang nggak dukung, Bung. Oh gitu. Itu kan tadi dari rakyat yang udah mendukung. Kalau partai politik kalau aneh, termasuk DPR misalnya. Bisa saja ada yang tidak dukung, tapi kan kuncinya itu kan rakyat. Itu yang selalu saya bilang, kesediaan presiden, sumpah presiden itu kan kepada rakyat, bukan kepada partainya. Iya kan, Bung? Iya. Bukan partainya. Jadi siapa bilang Roosevelt gitu, atau siapa mantan presiden Amerika itu, ya kan gitu. Iya. Ya, loyalitas kepada partai saya berhenti. Ya kan gitu. Iya, ketika saya terpilih jadi presiden kepada bangsa dan negara. Problemnya adalah, Bung Benny, apakah Presiden Prabowo itu mengetahui bahwa yang dia cita-citakan itu sekarang masih berbeda dengan di kenyataan di lapangan? Apakah dia mengetahui atau ada distorsi, ada beberapa pihak yang coba menutup informasi? Kita tidak tahu, makanya pertanyaan saya, apakah beliau ini tahu? Tahu nggak apa yang dia ngomong ini dengan kenyataan di lapangan? Secara pemerintahan mestinya dia tahu, karena dia punya tangan kanan, dia punya mata telinga, dia punya BIN, kan gitu, Bung. Dia punya kejaksaan, dia punya kepolisian, semua dia punya. Dia punya kementerian, kan gitu. Jadi kalau dibilang tahu nggak, ya aku saya tahu gitu loh. Nah, tapi kan terkadang justru orang-orang di sekitarnya itu yang memberikan misleading information sehingga presiden tidak mengambil langkah-langkah tadi yang Bung Benny katakan diperlukan. Itu selalu ada begitu kan, Bung. Tapi kan saya yakin kan Bapak Presiden punya kelompok pemikirnya, kan pasti, yang selalu menelah itu kan, yang selalu mengevaluasi kebijakan yang dia sampaikan. Itu aja kuncinya. Iya, tapi kalau di struktur yang paling dekat itu orang itu berpengaruh membuat informasi, tidak menyampaikan, ini kan luar biasa juga, sehingga Presiden mungkin ada jarak dengan realita. Tidak juga ya. Medsos sekarang ini, medsos. Gampang aja menurut saya sih. Dia buka itu medsos, dia bisa tahu apa perasaan rakyat, Bung, melalui medsos tadi. Ya, masalah-masalah yang dihadapi rakyat, dia bisa lihat melalui medsos. Ya, itu tentu dia punya tim, kan gitu, Bung. Jadi di zaman kemajuan teknologi begini, menurut saya tidak ada lagi gap, tidak ada barrier hambatan, tidak ada hambatan begitulah, Bung. Karena beliau bisa langsung mendapatkan informasi dari
masyarakat ya. Saya lihat ada beberapa case begitu ya, misalnya soal gaji hakim ya. Ini luar biasa menurut saya Pak Wina ya. Waktu ada ikatan para hakim datang ke Komisi 3 menyampaikan IKHI menyampaikan keluhannya, ikan jaringan hakim-hakim muda lah. Ya, mereka menyampaikan keluhan dan kehebatan waktu itu karena pimpinan DPR Pak Dasko bisa menjembatani, ya. Pak Dasko menyambungkan telepon ke Bapak Presiden dan Bapak Presiden berbicara langsung dengan para hakimnya. Tidak semua begitu, tapi hanya para hakim. Masuk akal. Apa masuk akalnya? Dia tahu betul hakim ini penting untuk memberikan keadilan, untuk memberikan kepastian hukum. Karena itu saya baru tahu seorang presiden bisa bicara langsung kepada ini di Komisi 3. Dia sampaikan, dia menjamin ya akan dia laksanakan apa yang dituntut oleh para hakim muda itu. Sepanjang masuk akal dan ini luar biasa gitu loh. Dengan begitu kan ada rasa tenang kan begitu. Walaupun masalahnya tentu tidak habis di situ, Bung. Masalahnya tentu ada masalah mafia peradilan kan gitu, Bung. Mafia hukum kan Pak Wina tahu kan. Nah, ini pengadilan kita jadi tempat jual beli keadilan kan gitu. Tapi maksud Anda kan prinsip Prabowo memecahkan masalahnya ini. Poinnya itu adalah beliau care dengan masalah ya, peduli dengan masalah. Dia langsung bicara soal itu ya. Saya rasa situlah saya lihat presiden ini kepeduliannya ya. Masalah perumahan rakyat berapa juta rumah, masalah koperasi terlepas dari persoalan ada atau tidak ya. Persoalan itu kan detailnya, siapa yang mengeksekusinya kan gitu, Bu. Tapi apa yang ada di pikirannya itu nyambung dengan problem yang dihadapi oleh masyarakat pada saat ini. Nah, tadi Anda udah menyinggung juga tuh mafia peradilan. Salah satu yang dirasakan selain ada di masalah kepolisian, ada di mafia peradilan gitu ya. Bagaimana seorang kepala litbang bisa punya 1 triliun? Itu berapa hakim yang terlibat tuh kalau diusut itu? Itu kan, Bung. Itu kan yang tadi saya bilang ada problem itu kan yang dihadapi oleh beliau. Saya belum tahu apa solusi beliau, tapi saya dengar waktu itu beliau Bapak Presiden ketemu dengan pimpinan Mahkamah Agung ya. Ada yang tidak setuju, tapi menurut saya itu tepat sekali ya. Beliau loh datang ke Mahkamah Agung. Presiden datang ketemu Mahkamah Agung. Itu menunjukkan apa? Penghormatan dia terhadap Mahkamah Agung. Kedua, posisi dan sikap beliau terhadap kekuasaan kehakiman. Kan gitu, Bu. Mahkamah Agung dia datang. Bukan dia panggil kan gitu, Bu. Kalau kan dia panggil kan gitu. Ini dia datang. Ya. Tidak ada, menurut saya aneh kalau ada orang yang melihat itu negatif. Justru menurut saya bagus. Dia datang langsung, bicara langsung dengan pimpinan Mahkamah Agung di sana dan mendengar langsung apa masalahnya. Dan dia tentu memberikan solusi kan gitu. Ya harapan saya ini memberikan energi baru untuk pimpinan Mahkamah Agung kita. Ya, poinnya adalah presiden mendukung kekuasaan kehakiman yang independen kan gitu, Bu. Mendukung agenda Mahkamah Agung dan tentu sekaligus dia ingatkan kalian selesaikan itu mafia hukum, mafia peradilan kan gitu. Bagi saya itu yang saya baca, Bung Wina ya. Bahasa simbolik lah. Jadi artinya tafsir saya kalau presiden sudah memberikan warning, masih ada juga mafia hukum, layak dihukum dengan seberat-beratnya gitu. Iyalah, Bu. Gitu loh. Karena itu kata kuncinya loh. Beliau datang ke sana pada saat kasus 1 triliun tadi ini ya kan itu kan apa? Sinyal tuh, simbol yang sinyal yang dia mau berikan, tolong kalian selesaikan masalah di dalam kalian pengadilan. Jangan pengadilan menjadi tempat jual beli hukum dan keadilan. Saya rasa itu pesan yang mau dia sampaikan dengan hadir fisik kepada
datang ke pimpinan Mahkamah Agung. 2 presiden sebelumnya belum ada, ya kan? Ya, makanya saya appreciate. Dan itu memberikan efek nggak menurut Bung Herman? Harus loh, Bung. Kepada pemberantasan Harus itu. Aneh kalau tidak memberi efek kepada pimpinan Mahkamah. Itu kan bentuk dukungan beliau. Saya mendengar beliau sungguh-sungguh mendukung agenda Mahkamah Agung ya, untuk membersihkan lembaga peradilan dari mafia, dari praktek-praktek yang memalukan itu, dan juga mendukung munculnya kekuasaan kehakiman yang independen dan juga akuntabel tentunya. Termasuk melakukan pembenahan di institusi-institusi peradilan sendiri, seperti Mahkamah Agung dan jajarannya. Termasuk melakukan pembenahan, kan, reformasi peradilan kan gitu, Bung. Gitu loh. Dan dia datang untuk mendengarkan langsung apa masalah kalian, sehingga kok ada jual beli hukum, ada jual beli keadilan, ada kasus kayak siapa Sarof itu ya kan, apa? Kan dia mau dengar langsung, itu loh, kan luar biasa. Dan harapan kita setelah dia mendengar langsung, wah, ada solusinya kan gitu. Solusi tentu solusi tidak langsung kalau misalnya mereka Hakim Agung mengatakan, oh kami kekurangan gaji, kesejahteraan, siapkan sama dia. Gitu loh. Jadi itu kehadiran, kedatangan beliau langsung ketemu dengan pimpinan Mahkamah Agung adalah pesan yang jelas kepada pimpinan Mahkamah Agung untuk segera melakukan pembenahan, segera melakukan perbaikan internal, dan Presiden Prabowo tentu mendukung ya, apa yang dibutuhkan oleh pimpinan Mahkamah Agung itu. Nah, kalau melihat pembicaraan Anda ini dan problem penegakan hukum kita yang sedang tidak baik-baik, Anda optimis nggak akan terjadi pemecahan perbaikan lah dari proses penegakan hukum kita? Ya, baru 3 bulan kan ini. Saya baru 3 bulan. Ya, paling tidak ya kita mendengar kata-kata beliau lah, ya kan, itu aja sudah senang ya. Lalu kita lihat bagaimana pelaksanaannya ya. Asal beliau konsisten itu luar biasa. Harus dia lakukan itu. Mungkin nggak ada hambatan-hambatan dari pihak tertentu? Ya kalau hambatan kan ada. Maksud saya hambatan yang signifikan, tapi dari oligarki misalnya. Tapi kekuasaan paling tinggi kan ada sama dia. Dia harus gunakan itu kekuasaan itu ya. Itu yang tadi saya ada keberanian. Bahasa dia, Bung, perang melawan. Ya kan gitu. Melawan korupsi. Korupsi ini adalah kejahatan luar biasa menurut beliau. Karena itu nggak bisa lagi pakai langkah-langkah yang biasa. Statement beliau sendiri. Nah, bagaimana kita nggak percaya? Kan gitu, Bung. Ya, tinggal ya bagaimana ya rakyat menunggu realisasinya kan begitu. Baik, Bung Beni, terima kasih atas pencerahannya. Tapi sebelum diakhiri mungkin ada closing statement dari Anda, pernyataan penutup gitu mengenai proses penegakan hukum ini. Ya, penegakan hukum penting, Bung. Tidak ada negara maju, tidak ada negara yang politiknya stabil, ekonominya maju, sejahtera rakyatnya, demokrasinya jalan tanpa penegakan hukum. Penegakan hukum itu adalah kunci menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045 itu. Ya, investasi, stabilitas, demokrasi akan jalan dengan sendiri. Itu adalah buah dari penegakan hukum. Dan kita percaya Presiden Prabowo menjadikan penegakan hukum ini sebagai pintu masuk untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa ini. Bukan 50%, Bung. 80% masalah bangsa ini bisa diselesaikan dengan penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten oleh Presiden Prabowo. Baik, terima kasih Bung Beni. Ya, demikianlah dialog kita dengan anggota Komisi 3, politikus senior dari
Partai Demokrat, dan beliau sudah berbicara cukup belak-belakan menurut kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Sebelum mengakhiri, seperti biasa, kami tegaskan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa pada episode yang akan datang.